Anda kembali lagi ke Money Talks dan untuk mengulas kesuksesan BNI menerbitkan Global Bond di awal 2024 ini serta untuk mengetahui gambaran rencana transformasi bisnis BNI ke depan, saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Ibu Novita Widya Anggraini, Direktur Finance PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Iya, Ibu Novita, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Saat ini kita sudah memasuki era endemi begitu ya. Namun sebagai kilas balik mungkin di saat situasi begitu kisruh ketika pandemi COVID-19 terjadi, evaluasi Ibu sebagai Direktur Keuangan BNI seperti apa untuk transformasi yang mungkin sudah sukses ini selama 4 tahun terakhir? Apa saja momen Ya, dan juga capaian penting yang sudah didapatkan ya, BNI? ya. Kembali ke tahun 2020 ketika pandemi COVID itu terjadi, pada waktu itu tingkat profitabilitas BNI memang tertekan cukup dalam ya, karena memang loan at risk BNI di masa pandemi meningkat tajam. Jadi waktu itu loan at risk kita di kisaran 28%. Dan ini menyebabkan kita harus membentuk provision yang cukup besar sehingga profitability kita hanya tinggal ROE kita tuh hanya tinggal 2,6%. Nah, pertama-tama yang harus kita kuatkan adalah tadi yang seperti saya sampaikan, kita berfokus pada perbaikan fundamental. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita kuatkan dahulu permodalan kita, karena ibarat capital itu adalah tiang penyangga sebuah bank. Capital kita pada waktu pandemi COVID itu mencapai 16%, ini sudah mendekati ambang batas dari ketentuan yang ditentukan oleh rating agency. Nah, ini langkah utama yang perlu kita segera benahi waktu itu adalah kita penguatan dari sisi capitalnya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita perbaiki aset quality kita. Jadi secara fundamental bahwa permasalahan utamanya di saat pandemi adalah tingginya loan at risk, itu kita transform. Jadi upaya transformasi yang dilakukan oleh BNI yang sifatnya end to end ini menghasilkan hasil atau result yang signifikan. NPL kita yang semula di atas 4% berhasil kita turunkan menjadi 2,3 di tahun lalu. 2,3 kemudian secara bertahap kita turunkan ke 2,1%. Jadi perbaikan fundamental dari sisi risk, kita perbaiki prosesnya, kita perbaiki policy-nya, kita perbaiki culture-nya, ini menghasilkan hasil yang signifikan. Demikian halnya dari sisi loan at risk. Jadi loan at risk kita, loan at risk itu terdiri dari kredit restrukturisasi juga, termasuk di dalamnya kredit restrukturisasi COVID, ini juga berhasil kita tekan. Dari semula tadi kisaran 28% bisa kita turunkan ke kisaran 12-13%. Nah, ini tentunya juga kita perlu lakukan penguatan dari sisi provisioning. Provisioning kita pada masa pandemi di bawah 200%, sekarang bisa mencapai 320%. Jadi artinya BNI juga secara fundamental bisa memiliki cadangan yang cukup apabila secara forward looking terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian langkah berikutnya dari sisi bisnis. Tadi kan dari sisi capital, dari sisi risk culture, yang kita lakukan perubahan adalah dari sisi bisnisnya. Dari sisi bisnis kita coba lakukan analisa portfolio, di mana kita lihat bahwa LAR yang 28% tadi perlu kita manage. Sehingga kita perlu lakukan yang namanya de-risking portfolio. Kita rubah target market kita yang semula kita menyasar ke beberapa nasabah tanpa ada spesifikasi tertentu, kita sekarang fokus pada nasabah-nasabah yang memang memiliki resiko yang rendah. Dan ini kita sampaikan bahwa target kita ke depan, kita akan fokus ke korporasi, berikut bisnis turunannya. Kita juga akan fokus di consumer. Ini terlihat dalam waktu transformasi 3 tahun ini kurang lebih. Ini di korporasi kita berhasil tumbuh secara CAGR 16%, dan dari sisi consumer kita tumbuh sekitar 11%, 11-12%. Jadi ini artinya memang combine antara secara fundamental dan bisnis yang diimbangi dengan kehati-hatian dari sisi risk, ini menyebabkan transformasi atau kita berhasil melalui pandemi COVID ini dengan baik ya, dan secara profitability juga kita bisa mendeliver ROE 15% sesuai dengan trajektori transformasi itu sendiri.
Baik, bicara forward looking, kita tahu dari global ini masih sangat tidak pasti. Betul. Tidak hanya perang, tapi juga kita belum tahu apakah The Fed ini masih akan melakukan pemangkasan suku bunga di tahun ini atau tidak begitu. Lalu ekspektasi dari BNI seperti apa dan juga kesiapan BNI untuk menghadapi kondisi saat ini. Apalagi BNI masih tetap akan berkomitmen untuk menyalurkan pendanaan kepada nasabah. Iya, jadi tadi kita makanya di dalam target pertumbuhan kita juga sangat berhati-hati. Jadi kita masih akan tetap tumbuh, tapi tumbuh kita adalah dengan sehat dan juga dengan prudent. Jadi kita mentranslate itu ke dalam target pertumbuhan 9 sampai 11%. Terkait dengan kondisi Fed atau global ekonomi yang masih tidak menentu, tentunya kita juga harus melakukan penguatan dari sisi fundingnya. Tadi makanya agar efisien gitu ya, dari cost of fund kita efisien, tentunya kita harus mulai shifting dari nasabah-nasabah yang sifatnya institusional ke nasabah-nasabah yang sifatnya transaksional. Harapannya dengan strategi BNI ini bahwa nasabah yang akan berbank dengan BNI secara harian ini akan menghasilkan kasa-kasa atau simpanan-simpanan dana pihak ketiga yang tingkat stickiness-nya tuh tinggi. Sehingga tidak mudah gitu pergi dari BNI. Nah, ini akan menghasilkan cost of fund yang efisien. Langkah ini juga terlihat diapresiasi juga oleh market bahwa BNI di satu sisi memang masih punya peluang gitu untuk tumbuh, tapi di sisi lain juga tumbuhnya dengan sehat. Ini juga terlihat dari market cap BNI yang terus membaik ya. Jadi kalau pada saat pandemi PBV BNI, saham BNI itu di bawah 1 kali, bahkan menyentuh 0,6 kali waktu itu, sekarang sudah mencapai 1,3 kali. Nah, ini market cap kita juga berhasil tumbuh dari sebelumnya itu di bawah 100 triliun, sekarang sudah di atas 200 triliun. Jadi transformasi dan juga sikap responsif BNI terhadap kondisi market yang fluktuatif seperti ini juga diapresiasi oleh investor. Baik, berikutnya Ibu Novita, kalau kita melihat kebijakan OJK di akhir Maret 2024 terkait dengan restrukturisasi COVID-19 ini sudah dihentikan. Lalu BNI menilai seperti apa kesiapan debitur? Saat ini yang tersisa atau restrukturisasi COVID yang tersisa di BNI jumlahnya cukup turun cukup signifikan ya apabila kita bandingkan dengan pada masa sebelum pandemi COVID. Pada saat COVID. Jadi pada saat COVID atau 2020 angkanya itu bisa mencapai 102 triliun. Jadi pada waktu itu restrukturisasi yang karena COVID under POJK tersebut itu mencapai 102 triliun. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, nasabah-nasabah tersebut ketika pandemi berkurang, ada yang memang secara naturally membaik gitu ya. Mereka sudah melakukan pembayaran, kemudian secara ketentuan juga kalau sudah melakukan pembayaran maka kita bisa unflag, tidak lagi dikategorikan sebagai kredit restru. Jadi ada beberapa nasabah yang memang secara bertahap mengalami perbaikan dan akhirnya keluar dari flag restrukturisasi COVID. Memang masih ada yang saat ini bersisa itu jumlahnya kurang lebih 27 triliun yang under restrukturisasi COVID dan atas 27 triliun ini juga sudah kami bentuk pencadangan yang cukup. Jadi kita masih wait and see ke depan bagaimana performa nasabah-nasabah ini, tapi seandainya memang atas nasabah-nasabah ini juga tidak membaik dari sisi ketahanan BNI sudah cukup untuk mengcover apabila terjadi hal-hal yang turun kolektibilitasnya atas nasabah ini. Nah, jadi pencadangan yang cukup, kemudian kita juga perbaiki dari sisi underwriting, nasabah-nasabah baru juga kita kontrol dengan risk appetite yang terukur. Ini membuat outlook secara ke depan BNI juga LAR-nya bisa secara bertahap turun secara gradually seperti itu. Baik, dan berikutnya Bu Novita, seperti apa sih target transformasi BNI untuk 5 tahun ke depan? Ya, jadi 5 tahun ke depan kalau kita mulai dari 2020, 5 years journey-nya adalah di 2025. Dan di 2025 ini kita juga melakukan revisit kembali. Sejak 2024 ini kita lakukan pembaharuan core plan kita.
Jadi core plan kita tarik ke 2028. Jadi kalau kita lihat progres transformasinya berjalan dan nanti 2028 apa namanya goalsnya gitu ya, targetnya apa. Yang pertama pasti dari sisi ROE. Dari ROE BNI juga men-set up bahwa target kita 2028 adalah ROE 20%. Dan saat ini BNI 15%. Bagaimana kita bisa mencapai ROE 20% itu? Yang pertama kita akan tumbuh dengan sehat. Kita mengedepankan asas kehati-hatian. Jadi kita tumbuh di kisaran CAGR 11%. Rasanya ini inline dengan market atau industri saat ini sampai nanti 2028. 2028 fokus kita adalah di 2 atau 3 tahun pertama setelah 24 ini kita masih meneruskan transformasi yang 20, kita masih fokus ke korporasi dan juga ke consumer. Nanti setelah korporasi dan consumer ini kuat gitu ya, kita juga akan mulai melihat potensi sumber-sumber pertumbuhan yang baru. Salah satunya mungkin kita bisa masuk ke SME. Ini merupakan journey yang memang harus dilakukan oleh BNI. Saat ini sedang dikuatkan fundamentalnya. Nanti mulai 2025 kita sudah ready untuk masuk ke bisnis SME karena memang peluangnya atau potensinya untuk di Indonesia masih sangat besar sekali. Nah, jadi nanti kita perlahan-lahan kita akan dari fokus korporasi, consumer, kita perlahan-lahan juga akan mulai tumbuh di segmen SME. Tentunya kita juga melihat bahwa strategi digitalisasi juga jadi championnya BNI. Karena untuk mendapatkan funding yang sticky di BNI untuk menghasilkan cost of fund yang rendah, kita percaya bahwa platform harus diperkuat. Jadi strategi digital nanti dalam waktu dekat BNI akan melakukan launching platform baru dan ini juga diharapkan bisa meningkatkan engagement dari nasabah sehingga nasabah nyaman bertransaksi dengan BNI setiap hari dalam melakukan solusi-solusi finansialnya mereka. Tidak hanya dari sisi consumer banking atau retail bankingnya saja, tapi dari sisi wholesale banking kita juga melakukan langkah digitalisasi. Termasuk kita memperkuat platform kita cash management. Nah, jadi ini adalah champion produk BNI untuk memperkuat fundingnya BNI untuk menghasilkan kasa franchise. Selain itu kita juga melihat bahwa fee base atau non-interest income itu juga masih menjadi potensi yang BNI bisa garap. Tentunya bekerja sama dengan anak-anak perusahaannya BNI, ada banyak sekali fee di luar interest income yang kita bisa kolaborasikan. Misalnya kita punya anak perusahaan BNI Life, kemudian kita juga punya BNI Finance, di mana BNI Finance ini juga akan membantu kita akan fokus ke auto loan dan sebagainya. Jadi kita juga akan mengembangkan bisnis wealth kita sehingga kita bisa memberikan charge fee yang terkait dengan investment banking. Ini diharapkan nanti akan memperbaiki profitability BNI secara jangka panjang. Baik, kita tunggu nanti seperti apa platform yang akan launching ya. Berikutnya sebagai closing statement ya Bu Novita, sejauh mana BNI ingin berkomitmen untuk bisa mendorong keberlanjutan pertumbuhan bisnis hingga berkontribusi nyata kepada negara hingga juga pemegang saham? Ya, journey BNI bisa dikatakan journey transformasinya on track sampai 2025 nanti. Di 2024 pun beberapa indikatornya sudah bisa kita capai. Tentunya kita memerlukan konsistensi, baik itu dari sisi bisnis, risiko, dan juga yang paling penting adalah konsistensi dalam kita mentransform human capital dan juga culture kita. Jadi ini suatu langkah transformasi yang tidak akan berhenti ketika kita mentransformasi sebuah organisasi berfokus pada transformasi di people, culture, dan juga teknologi. Nah ini spirit ini yang akan kita bawa sampai 2028, tentunya dengan target-target finansial tadi yang sudah saya sampaikan, profitability pasti akan membaik. Dan yang salah satu menjadi pertimbangan BNI ketika melakukan transformasi ini adalah bagaimana BNI bisa memberikan share total shareholder yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Ini juga terlihat karena capital kita sudah cukup kuat, sudah jauh di atas regulasi, dividen payout pun bisa kita naikkan. Dari semula BNI itu pada saat pandemi kisarannya 25%,
seiring dengan capital kita semakin membaik, kita naikkan ke 40%. Dan kemarin dengan profitability membaik, capital yang kuat, likuiditas yang kuat, kita berhasil men-top up dividen payout kita ke 50%. Jadi ini merupakan bagian dari komitmen BNI. BNI tidak hanya hadir untuk nasabah tapi juga kepada investor, tentunya juga dengan kontribusi ke negara dengan memberikan dividen yang membaik. Tentunya kita juga berharap bahwa ini adalah proses yang harus dikawal dengan transformasi agar sustainability-nya tetap terjaga. Seperti itu, Mbak. Baik, menarik sekali. Sayang waktu kami sudah habis. Sekali lagi terima kasih Bu Novita Widya Anggraini, Direktur Finance BNI, sudah bersama kami di studio CNBC Indonesia kali ini. Terima kasih, selamat siang. Inilah akhir dari segmen Money Talks hari ini. Kita kembali lagi ke Power Lunch. Sidang gugatan Pilpres di MK kian memanas setelah pemanggilan sejumlah menteri. Kini kuasa hukum masing-masing capres saling sindir. Kabar selengkapnya nantikan usai jeda dalam segmen Your Money, Your Vote. Tetaplah bersama kami.